Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dan Germawan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat jaringan intranet atau jaringan lokal di aplikasi Cisco Packet Tracer. Eh, ini aplikasi sudah saya install. Kita akan membuat jaringannya. Terlebih dahulu kita siapkan dulu routernya. Routernya router 1841. Kita ganti namanya. Kemudian kita butuh dua switch hub. Ini kita pakai yang 2950 24 port. Dua ya. Ini kita ganti namanya dulu. Kemudian kita membutuhkan 6 PC. Kemudian kita pilih di end device. Ada PC. Kita taruh sini. 1, 2, kemudian 3. Kemudian yang bawah juga 3. 1, 2, 3. Ya. Ini kita rename dulu ya. Kemudian kita butuh satu server DHCP ya. Namanya server PT. Server PT. Ini ya. Server PT. Nah, kita taruh sini. Server dan DHCP. Nah, ini server nanti akan kita gunakan untuk server ini ya, DHCP. Kemudian kita butuh satu tablet dan satu laptop. Ini laptop dan satu tablet. Tablet ini ya. Pertama kita setting routernya ini dulu. Nah, di sini ada config. Kita ada routernya sudah kita ganti nama router Anda, kemudian router, dan ada fast ethernet 1 dan fast ethernet 2. Nah, ini fast ethernet 1 ini IP-nya kita setting dulu, kita on-kan dulu. Kemudian kita setting IP-nya. Ini kita kasih alamat IP 192.168.10.1. Dan submasknya otomatis ya 255, 255, 255 karena ini kelas C. Jadi subnet masknya otomatis ini. Kemudian yang fast ethernet 1 kita on-kan dulu. Kemudian kita beri IP 192.168.20.1. Subnet masknya otomatis juga karena dia kelas C, jadi otomatis dia akan mengisi 255, 255, 255.0/24. Kemudian setting di sini sudah cukup seperti itu. Kemudian kita sambungkan dari router ini ke switch andang 1 dan switch andang 2.
di sini kita butuh kabel straight, tarik aja dari sini, pas Ethernet kosong sama pas Ethernet 1 di switchnya. Kemudian yang bawah juga sama, kita hubungkan yang pas Ethernet 1 ke switch andang 2. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita akan hubungkan PC-PC 6 ini ke switch yang 1 dan switch yang 2. Yang atas kita hubungkan dengan switch 1, yang bawah kita hubungkan dengan switch 2. Sama kita gunakan kabel ini straight. Bisa boleh dari switch-nya, boleh dari PC-nya. Bebas ya. Gimana Pak? Nah, seperti ini. Nah, dia kalau portnya tadi sudah dipakai, dia nggak akan bisa dipakai ya. Jadi sudah otomatis hilang. Seperti ini, misalnya dia pas Ethernet 02, yang satu kan tadi udah dipakai untuk routernya kan. Jadi yang port 2 yang masih kosong, kita hubungkan ke sini. Sama ini juga. Nah, sekarang tinggal kita setting aja ini, teman-teman. Nah, PC 1 dan PC 6 ini akan kita setting alamat IP-nya. Ini kita kasih ini dulu ya, nanti takutnya lupa. IP-nya tadi 192.168.10.1/24. Kemudian yang bawah ini 192.168.20.1/24 juga. Oke. Ini di sini, ini di sini. PC 1 ini akan kita beri alamat IP karena ini sudah dipakai 1, berarti ini kita kasih IP 2. Caranya kita klik aja seperti ini, nanti dia akan muncul. Nah, di settingan ini pas Ethernet 0 kita kasih static, pas Ethernet 0 alamat IP-nya kita kasih static. Kemudian kita masukkan alamat IP-nya 192.168.10.2. Subnet masknya otomatis karena /24 dia akan mengisi 255.255.255.0. Kemudian di setting ini kita setting gateway-nya. Karena gateway-nya kita ikut routernya ini, jadi kita masukkan alamat IP yang ini. 192.168.10.1. DNS servernya kita gunakan 8.8.8.8. Sudah. Nah, ini terus kita coba ping ke server mau enggak? Ke routernya mau enggak? Sini kita ping 192.168.10.1. Nah, sudah reply. Berarti ini sudah connect ya antara PC 1 ke router ini. Kemudian yang PC 6 ini juga sama. Kita kasih ini dulu ya, IP-nya dulu nanti lupa. 192.168.10.2. Ini yang PC 1. Kita taruh sini. Ya. Kemudian yang PC 6 ini sama, kita setting juga di config, kemudian di pas Ethernet kosong kita on kan, kemudian IPv4 address-nya kita kasih 192.168.20.2 karena 1 sudah dipakai di routernya. Kemudian subnet masknya otomatis 255, 255, 255 dan 0. Kemudian jangan lupa untuk settingnya
di gateway-nya, default gateway-nya kita pakai default gateway yang ini karena segmennya beda ya, 192.168.20.1. Kemudian DNS servernya 8.8.8.8. Oke. Nah, ini kita coba ping ke router ya, apakah reply. Kita menu desktop, kemudian command prompt, kita ping 192.168.20.1. Nah, sudah reply teman-teman. Atau kita mau coba ping ke PC ini, PC Andang 1 ini dengan alamat IP 192.168.10.2 ini, apakah bisa? .10.2. Nah, ternyata reply teman-teman. Berarti ini antara PC 6 dengan PC 1 ini sudah connect. Kemudian yang selanjutnya untuk PC ini, PC Andang 2, PC Andang 3, Andang 4, dan Andang 5 ini akan kita setting ke DHCP. Nah, berarti kita butuh ini server DHCP ini. Nah, caranya kita klik dulu. Nah, karena di sini LAN-nya ini hanya satu, jadi kita harus menambahkan port LAN-nya lagi, port RJ45-nya lagi. Caranya ini kita matikan dulu. Kemudian kita tambahkan yang CGE ini ya, kalau nggak salah. Ya, ini yang PT host NM1CGE. Nah, ini gigabit Ethernet. Nah, kita tambahkan di sini, kemudian kita nyalakan lagi. Ya. Sudah. Kemudian kita hubungkan dulu dari switch ini ke server PT ini dengan menggunakan kabel straight. Jadi dari sini kita hubungkan ke sini pas Ethernet kosong. Kemudian yang bawah juga kita hubungkan dari switch bawah ini karena port 1 sampai 4 sudah terpakai, jadi kita pakai yang port 5 masuk ke sini. Nah, kemudian kita setting server ini di menu config, kemudian di pas Ethernet kosong. Nah, pas Ethernet kosong ini karena ini, nah ini kita lihat dulu mana yang mati. Oh, ternyata ini yang atas. Jadi pas Ethernet kosong ini jaringan yang ke blok atas ini. Nah, blok atas tadi IP-nya sudah sampai berapa? Sudah sampai 2. Berarti ini kita kasih 3. 192.168.10.3. Subnet masknya otomatis. Kemudian settingnya jangan lupa gateway-nya. Ini jangan lupa dipilih yang fast Ethernet kosong. Default gateway-nya 192, default gateway router ya, yang ini ya. Kita masukkan 192.168.10.1. Kemudian DNS servernya, oke, DNS servernya kita gunakan DNS server Google 8.8.8. Sudah. Kemudian yang bawah ini yang jalur ke bawah ini, blok bawah ini kita setting sekalian saja. Ini di gigabit Ethernet 1. Ini kita coba cek dulu. Nah, dia putus kan, berarti ini yang ke bawah. Ini juga kita setting karena tadi sudah sampai, ini tadi yang 2 ya. Berarti ini kita kasih 3. 192.168.20.3. Subnet masknya otomatis ini. Kemudian di settingan ini, setting, kita pilih yang gigabit Ethernet. Default gateway-nya kita pakai yang ini ya. Ini 192.168.20.3. Sudah. Oke. Nah, kita kasih note dulu di sini. 192.168.20.2.
Ini di PC 6 ini ya. Kemudian di server PT-nya tadi 192.168.10.3 dan 192.168.20.3. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita setting di sini di config service. Nah, service-nya ini yang di HCP ini kita setting dulu agar 24 PC ini nanti bisa dapat IP yang di HCP. Caranya bagaimana? Ini kita setting di sini. Di DHCP, kemudian ini on, kita on kan dulu. Pas Ethernet kosong dan gigabit, coba kita nyalakan. Nah, kemudian di pas Ethernet kosong, ini kita setting. Saat IP-nya 192.168.10. Karena ini ya, karena tadi kan sudah dipakai saat yang kosong dan 255. Kemudian ini yang DHCP-nya kita mulai dari 31. Kemudian maksimum number user-nya 223. Kemudian gigabit ini juga sama 20, 31, maksimum usernya 223. 31, 223. Kita cek lagi ya. 31, 223. Kita connect 1, 31, 223 ya. Oke, kemudian ini kita cek. Nah, kita config-nya ini. Nah, kita kasih DHCP, apakah dia dapat IP-nya. Nah, dia dapat ini. 10.31 teman-teman. Untuk ini, yang komputer 3, kita cek apakah dia dapat ini. DHCP di sini. Kok belum dapat ya? Default gateway-nya 192.168.10.1. DNS servernya 8.8.8. Dan pas Ethernet kosongnya, DHCP-nya tidak dapat ya. Kalau kita kasih static misalnya, ini di sini yang bermasalah ya ini. Oke, kita coba yang ini dulu teman-teman. Config, kemudian di pas Ethernet kosong, DHCP apakah dia dapat.
Nah, dapat 20.31. Kemudian yang ini, apakah dia dapat DHCP? Nah, dapat 20.32. Ini ada satu PC yang bermasalah ya teman-teman. Saya cek dulu ini kenapa kok tidak mau dia nggak mau connect. Nah, kabelnya yang bermasalah ya teman-teman. Jadi ini kita setting, ini jadi DHCP, kemudian settingan ini juga DHCP. Apakah dia dapat IP? Nah, kok dia dapatnya DHCP-nya ini ya? Settingan ini kita setting dulu saja 192.168.10.1. DNS servernya 8.8.8. Apakah di sini kita dapat DHCP-nya? Nah, dapat 10.32. Jadi tadi ada masalah di perkabelannya ya. Ini dia sudah dapat alamat IP 192.168.10.32. Nah, kita akan coba ping ke router sini, apakah dia bisa. Ping 192.168.10.1. Nah, replay ya teman-teman ya. Kemudian kita akan mencoba ping ini yang PC Andang 6 ini apakah bisa. 192.168.20.2. Oh, tidak bisa. Karena beda segmen ya, RTO dia. Apakah dia bisa ngeping ke sini? Kita coba dulu. Ping 192.168.10.2. Nah, bisa ya teman-teman ya. Kemudian kita akan men-setting si server ini, server PT ini, server DHCP ini akan kita setting untuk ininya, HTTP-nya. Nah, dipastikan di sini on, kemudian di HTTPS-nya juga on. Kemudian kita setting di indeks ini. Edit ya. Nah, ini kita setting jaringan intranet Anda. Kemudian di sini juga kita setting welcome to jaringan intranet atau lokal Handang. Nah, kemudian kita save. Yes. Kita akan coba akses di sini melalui web browser. Apakah muncul? Kita masukkan alamat ininya. Alamat server DHCP-nya ini 192.168.10.3. Kemudian kita enter. Nah, sudah muncul. Ini ya, muncul ya teman-teman. Atau kita coba yang ini 20.3 ini. 192.168.20.3. Nah, apakah muncul? Nah, sama, juga muncul teman-teman. Jadi kita sudah bisa men-setting alamat IP statis di 2 PC ini, kemudian alamat IP DHCP di 4 PC ini. Kemudian di sini akan saya tambahkan router wireless di mana ya? Wireless routernya seri WRT 300N. Kita cari dulu ya.
switch. Nah, di sini kita cari yang WRT 300N. Nah, WRT 300N ini akan dijadikan kita sebagai router dan access point untuk tablet dan laptop ini. Caranya bagaimana? Ini akan kita hubungkan ke salah satu switch yang ada di sini, misalnya ke sini. Ini tinggal kita tarik pakai kabel straight aja. Straight dari sini pas Ethernet 6 ke router. Karena ini untuk router jadi kita pilih yang internet. Kemudian kita setting routernya ini. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Kita konfigurasi di sini. Display name wireless router kosong, kita ganti dengan wireless router andang gitu ya. Kemudian di menu setting di internet ini di menu setting mana ya, alamatnya kita setting ya, sini di menu internet ini ya, kita gunakan IP static. IPv4 addressnya berapa ya, karena tadi sudah sampai 3 berarti kita kasih 4. 192.168.10.4. subnet masknya otomatis seperti ini. Kemudian gateway-nya mana? Gateway-nya kita gunakan yang ini, 192.168.10.1. DNS servernya kita gunakan DNS Google 888. Kemudian untuk LAN-nya ini nanti IPv4 address-nya untuk device ini akan menggunakan segmen kosong, tapi masih di kelas C. Kemudian di wireless-nya ini akan kita gunakan SSID-nya kita ganti. Nah, ganti ya SSID-nya, namanya misalnya WiFi andang. Kemudian kita menggunakan BPA2 PSK. Passwordnya apa? Passwordnya andang 123. Misalnya ya seperti itu. Kemudian encryption type-nya kita pilih yang S. Sudah seperti ini. Dan kita close. Nah, ini sudah. Kemudian kita setting dua ini, laptop dan tablet ini. Kita rename dulu ini laptopnya, laptop andang. Kemudian tablet PC-nya andang juga. Untuk tabletnya dulu kita klik. Kemudian di menu ini kita matikan dulu dan kita nyalakan. Kemudian di config, interface-nya pakai wireless, gateway-nya DHCP ya. Kemudian di wireless kosong, dia akan connect dengan apa SSID-nya. Tadi WiFi-nya namanya WiFi andang. Kemudian authentication-nya apa? BPA2 PSK ini ya. Kita masukkan password-nya tadi andang 123. Kemudian encryption type-nya S ini ya. Sudah seperti itu saja. Nah, kita close. Nah, sudah connect teman-teman. Ini kalau kita coba untuk akses yang HTTP tadi, apakah bisa? 192.168.10.3. Tidak muncul ya. Ping 192.168.10.4.
nggak mau, karena beda segmen ya teman-teman. Kemudian laptop ini sama, kita buat settingannya juga. Nah, fisiknya seperti ini. Langkah pertama kita ganti dulu, kita matikan dulu ini ya. Kemudian kita ganti yang port LAN RJ45 ini, kita ganti dengan port wireless. Ini kita lepas dulu. Kemudian kita masukkan yang ini, yang PT laptop NM1W ini. Ini untuk modul wirelessnya. Nah, kemudian kita on-kan lagi. Nah, kemudian di konfigurasinya, display name-nya ini, kemudian interface-nya dengan wireless, kita setting di sini wireless-nya, SSID-nya menggunakan apa? Misalnya tadi WiFi Andang, kemudian authentication-nya pakai WPA2 PSK, password-nya Andang 123, encryption type-nya nice. Ini sudah ya, kita close saja. Belum connect. Kok beda ya ini ya? Ternyata sudah terhubung. Otomatis DHCP, setting, ini sudah WPA2 PSK, ininya AS, DHCP, ada yang salah lain. Oke, kita lihat saja. Ternyata sudah connect. Jadi sudah connect ya ini ya teman-teman ya. Kemudian ini akan kita simpan. Caranya diklik. Kemudian save. Nah, sampai dia oke. Kemudian ini akan kita simpan. Tugas ini. Save as-nya, PKT-nya. Jadi kita taruh di sini ya. Jaringan lokal intranet Andang. Kemudian kita masukkan NIM 023 0100 200. Oke, sudah ya. Jadi ini sudah selesai teman-teman. Kira-kira seperti ini untuk jaringan lokal yang kita buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.